Selamat datang di pelayanan pertanahan. Kami berkomitmen memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah. Dalam melayani, saya selalu menerapkan 3 senyum, sapa, salam sebagai wujud keramahan dan penghormatan kepada pemohon. Saya menanyakan kebutuhan mereka dengan jelas, menjawab pertanyaan dengan bahasa sederhana, serta menjelaskan persyaratan dan biaya secara transparan. Dengan begitu, pelayanan yang kami berikan tidak hanya ramah, tetapi juga jelas, nyaman, dan terpercaya. Selamat pagi Pak, bisa dibantu Pak? Iya Pak, ini Pak saya mau ngurus untuk perpanjangan HJB itu gimana Pak? Nah, terus syarat-syaratnya apa aja? Prosesnya gimana? Baik Pak, untuk perpanjangan HGB sendiri, proses yang pertama adalah validasi surat ukur dan buku tanah di ruang validasi. Yang kedua, setelah divalidasi, Bapak membuat SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanah. Dan yang ketiga, dengan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, Bapak masuk ke loket penetapan untuk perpanjangan HGB Pak. Jadi kurang lebih ada 3 proses yang harus dilalui. Lalu Pak, itu prosesnya panjang kali Pak. Itu bisa kira-kira bisa dibantu Pak, jadi cepat Pak. Baik Pak, kami akan membantu Pak jika persyaratan dan proses-proses yang ada sudah Bapak ikuti. Terima kasih Pak, jika Bapak sudah melengkapi syarat-syarat yang ada dan Bapak sudah melengkapi prosedurnya, kami akan bantu sesuai prosedur yang ada di BPN Pak. Karena di BPN sendiri ada yang namanya akuntabel proses yang harus kita ikuti Pak. Terima kasih, saya akan ikuti saran dari BPN aja. Baik Pak, kami dari BPN akan menjamin akuntabel proses dan akuntabel hukum dari permohonan yang Bapak ajukan. Terima kasih Pak, ada yang lagi yang bisa kami bantu? Sudah cukup, terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Di kantor pertanahan Kabupaten Tanggamus, saya mulai diperkenalkan dengan aplikasi KKP atau komputerisasi kegiatan pertanahan. Melalui aplikasi ini, saya belajar menginput data tekstual, menyelaraskan data yang ada, serta menangani beberapa permasalahan pada data tekstual pertanahan. Dalam proses ini, saya menerapkan nilai kompeten dengan mempelajari prosedur dan memastikan data yang dimasukkan benar dan akurat. Saya menunjukkan nilai kompeten dengan melaksanakan tugas secara teliti, memahami alur kerja, serta mampu mengatasi permasalahan yang ada. Misalnya, ketika menemukan data yang tidak sesuai, saya segera melakukan pengecekan lebih lanjut dan berkonsultasi dengan atasan saya. Hal ini menunjukkan bahwa saya tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tetapi juga mengetahui langkah yang tepat dalam mencari solusi, termasuk kepada siapa saya harus berkonsultasi, sehingga permasalahan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Nilai harmonis dalam konteks berakhlak adalah pedoman perilaku bagi ASN untuk saling peduli dan menghargai perbedaan. Nilai ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, dan tanpa konflik, di mana setiap individu merasa dihargai tanpa memandang latar belakang. Dan budaya merupakan implementasi nyata dari nilai harmonis dalam berakhlak, yaitu peduli dan menghargai perbedaan. Dalam video ini dapat dilihat adanya nilai keharmonisan antar pegawai di mana ada 2 pegawai yang sedang makan bersama meskipun mereka memiliki agama yang berbeda. Mereka tetap saling menghargai dan duduk makan siang bersama dan berdoa menurut agama masing-masing serta mereka tetap bercengkerama dan bercerita. Ini menunjukkan adanya nilai toleransi antar pegawai. Keberagaman yang ada tidak menjadi penghalang, melainkan bumbu yang memperkaya interaksi. Setiap individu merasa diterima dan dihargai, menciptakan rasa kebersamaan yang tulus dan memperkuat persatuan. Melalui momen sederhana ini, dapat membuktikan bahwa perbedaan adalah kekuatan. Dan dengan menjunjung tinggi sikap toleransi, persahabatan dapat terjalin. Kegiatan makan bersama teman tanpa membedakan suku, agama, ras.
Sebagai seorang calon ASN yang sedang mengikuti Latsar, saya belajar bahwa kolaborasi bukan hanya sekedar bekerja bersama, tetapi juga hadir untuk saling membantu rekan kita yang sedang menghadapi beban pekerjaan administratif yang berulang-ulang dan banyak. Dalam praktiknya, saya melihat rekan saya sedang kewalahan merapihkan warkah buku tanah pada ruang arsip. Saat itu saya memilih untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan saya sendiri, tetapi juga menawarkan bantuan. Dengan cara ini, pekerjaan yang awalnya terasa berat dapat diselesaikan lebih cepat, lebih rapi dan hasilnya pun lebih baik. Bagi saya, membantu rekan yang sibuk adalah wujud nyata penerapan nilai inti kolaboratif. Dengan semangat saling peduli, saling menopang dan menyatukan kekuatan, kita bisa memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat.